Wisnu Septian. Jadi di video kali ini kita akan kembali melakukan pemrograman pada Python, di mana ini akan membuat suatu modul penyelesaian persamaan diferensial biasa pegas ya. Jadi langsung saja kita buka filenya terlebih dahulu. Jadi untuk modulnya itu sendiri, ini untuk membuktikan atau print datanya. Untuk modulnya itu sendiri bisa dilihat di sini. Nanti langsung berarti sebuah berikutnya ya untuk penjelasan tentang programnya, kemudian mengambil dari modul print solution, yang dimana print solution ini sama seperti modul sebelumnya ya. Bisa kita lihat print solution, dan juga yang strategi yang digunakan yaitu Euler. Jadi Euler ini adalah persamaan yang digunakan. Kemudian ini adalah print solution, yaitu program ataupun modul yang ditujukan untuk memprint hasil hitungan. Kemudian untuk di sini namanya time series pegas Euler, saya jelaskan tadi. Kemudian matplotlib ini untuk menunjukkan atau memplot hasil tadi. Nah, di sini ada input data ya, data M dan juga B. Nah, ini adalah konstanta pegasnya, kemudian M ini adalah massa dan B ini adalah gaya yang mempengaruhi pergerakan benda ya. Nah, kali ini untuk yang pertama itu B ataupun gaya dari luarnya itu kita buat sama dengan 0, sementara untuk keadaan M ini adalah 2. Kemudian untuk persamaan diferensial biasanya bisa dilihat fx f sama dengan P02, kemudian f0 sama dengan B1, dan f1 itu sama dengan min setengah K per M dikali 0 kurangi B per M dikali 1. Nah, kemudian di sini untuk X itu untuk memulai perhitungan, X stop itu selesai menghitung, jadi di sini 20 detik gitu ya. Kemudian ini untuk kondisi awal Y ya, 0,02 detik. Kemudian untuk H itu step size, jadi data yang dimuatnya itu setiap 0,1 detik. Kemudian untuk frekuensinya itu sama dengan 1. Untuk solusi numerik menggunakan ini Euler ya, metode Euler. Masih sama di sini untuk skema Y-nya dengan integrate XY, X stop dan juga H. Nah, ini juga sama. Ini adalah metode Euler. Untuk print solutionnya seperti di modul print solution juga, X, Y, dan juga frekuensi. Kemudian untuk memplot di sini bisa dilihat untuk grafik yang pertama itu di posisi 1 ya. Jadi ada 2 baris, kemudian di baris pertama yaitu grafik posisi terhadap waktu. Untuk di X-nya itu adalah T sama dengan sekon ya. Kemudian di Y-nya itu posisi dengan satuan meter. Nah, kemudian untuk grafik yang kedua ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Sama seperti sebelumnya, untuk
X ini sama dengan waktu atau sekon, kemudian untuk kecepatannya itu meter per sekon, kemudian di show seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa running untuk yang pertama dengan kasus tanpa ada hambatan ya. Nanti akan ditunjukkan untuk nilainya per satuan waktu. Nah, ini kecepatan dan juga posisi Y0 dan juga Y1. Kemudian nanti akan ditampilkan plot seperti ini. Ini bisa kita buat dulu jaraknya supaya tidak berdempetan seperti itu, dan judulnya akan jelas ya. Seperti ini. Jadi untuk grafik posisi terhadap waktu bisa dilihat untuk amplitudenya dari semakin bisa dilihat semakin besar ya untuk amplitudenya. Begitupun dengan grafik kecepatan terhadap waktu. Mungkin untuk 0 sampai dengan lembah yang ini ya 8 mungkin 8 sekon, dari sini 9 sekon, ini masih stabil, namun dengan waktu yang lebih lama itu justru amplitudenya akan semakin besar. Ini ketika tidak ada gaya gesek objek ya. Nah, kemudian kita ubah ini sama dengan 1 misalnya. Kemudian kita running sama seperti tadi, akan ditunjukkan waktu, kecepatan, dan posisi. Setelah 20 sekon akan menampilkan grafik atau plot. Nah, ini bisa dilihat berbeda untuk grafik ataupun amplitude yang ditampilkan karena adanya mempengaruhi di luar ya. Nah, ini berbentuk osilasi ya sebenarnya, namun bisa dilihat amplitude yang mulanya tinggi, kemudian di detik ke-20 ataupun seterusnya itu semakin mengecil hingga akhirnya 0 gitu ya. Artinya ini merupakan osilasi teredam. Sementara untuk yang sebelumnya itu terdapat kesalahan dari metode Euler yang digunakan. Nah, mungkin untuk metode Euler untuk sama diferensial seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan metode Runcut 4. Kita buka untuk selanjutnya. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk Runcut 4 ini juga sama. Ini menggunakan metode Runcut 4 ya, dimana untuk sebelumnya kan yang Euler di sini bisa dilihat hasilnya. Untuk yang Euler ini hanya sampai di K0 gitu ya. Nah, sementara untuk di Runcut order 4 ini ya K-nya sampai 4 gitu ya. Artinya ada 4 order, makanya disebut Runcut 4. Nah, itu untuk modul yang akan dipanggil nantinya ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita close dulu, kemudian kita buka untuk print hasil perhitungan. Untuk print solusi tidak bisa ditunjukkan karena sama juga ya. Nah, yang membedakan di sini karena modul Runcut 4 yang tadi untuk di sininya sama. Jadi lanjut ya. Jadi untuk
time series encode 4 ini juga sama. Untuk input datanya itu K, M dan juga B sama ya. Namun di sini untuk modul yang dipanggil tentu saja runtut order 4. Untuk F0 dan juga F1 nya itu sama seperti tadi, kemudian dimulai menghitung dari 0, datanya sampai 20 detik, kemudian step session 0,1 dan itu masih tetap sama ya, grafik posisi terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu. Untuk melihat perbedaan time series dari bentuk 4 dan juga metode Euler yang sebelumnya. Nah, jadi ini untuk hasil dari metode runtut 4 atau runtut order 4 ya, dimana terlihat lebih stabil untuk metode yang dihasilkan ya. Bisa dilihat baik dari nilai terkecilnya sampai nilai terbesarnya itu stabil, baik di grafik posisi terhadap waktu ya, ataupun grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena lihat di sini ada 4 ronde, kemudian jadi hasilnya lebih baik dari metode Euler yang sebelumnya. Nah, ini ketika posisi osilasinya itu tanpa dipengaruhi gaya dari luar. Sekarang kita uji coba juga seperti sebelumnya ketika ada gaya yang dipengaruhi dari luar, karena gaya geser misalnya. Kita lanjut, apakah akan berubah untuk grafiknya. Nah, jadi untuk osilasi yang dihasilkannya pun sama seperti sebelumnya, redam ya. Artinya untuk waktu awal itu osilasi yang dihasilkan sini tinggi, kemudian semakin rendah sampai akhirnya pun sama dengan 0. Nah, ini berarti gaya ataupun osilasi tersebut osilasi teredam. Kemudian kita masuk ke kasus kedua, dimana untuk kasus kedua ini adalah tentang di sini RLC itu kapasitor. Nah, jadi untuk programnya seperti ini. Yang pertama input 6 sudah jelaskan, kemudian untuk modul yang dipanggil itu dari print solution dan juga runtut 4 yang tadi berarti ya. Nah, kemudian untuk input data itu sendiri, yang pertama di sini ada R, di mana R ini adalah resistansi ya, sebesar 1 ohm, atau di sini 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian ada E, di mana E ini adalah nilai tegangan awal yaitu 5 volt. Dan juga ada C. C ini adalah kapasitansi sebesar 1 milifarad.
makanya di sini nilainya 1 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Y itu sama dengan tegangan ya. Nah, kemudian untuk persamaan diferensial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa bisa dilihat di sini berbeda dari yang tadi ya. Di sini untuk R0-nya itu adalah 1 per R dikali C, berarti R itu adalah resistansi dikali kapasitansi. Kemudian dikalikan dengan nilai E, yaitu nilai tegangan awal, dikali dengan Y0, mana Y0 itu adalah tegangan. Nah, kemudian untuk perhitungannya seperti sebelumnya, mulai data di 0,0, kemudian stroke serisnya itu 20, dan data di 0,0 untuk kondisi awal itu Y ya, tegangan tadi, kemudian H-nya atau step size-nya itu 0,1. Untuk solusi numerik menggunakan urutan 4 ya, seperti yang tadi. Kemudian di sini untuk memprint nilai solusi rukun 4. Mana namanya solusi PDB, metode rungkut pada 4. Kemudian untuk membuat nilainya samanya, nah di sini untuk grafiknya itu pengisian muatan. Jadi untuk contoh bisa dilihat contoh A ya, bagian A ini adalah pengisian muatan kapasitor rangkaian RC dengan X-nya itu sebagai waktu dan juga Y-nya itu sebagai tegangan. Setelah selesai tinggal kita running saja. Nanti akan ditampilkan grafik sama seperti kasus yang tadi ya. Nah, ini untuk waktu berbanding dengan tegangan. Nah, jadi untuk grafik pengisian muatan kapasitor itu bisa dilihat di sini. Jadi ketika 0 dan kemudian di detik-detik selanjutnya sampai di 2,5 detik dan sampai di 5 detik itu sudah memasuki nilai maksimal. Dari 5 detik sampai ke 20 detik itu konstan begitu ya untuk metode RLC ini. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua ini adalah kalau tadi pengisian, sekarang adalah pengosongan kapasitor ya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Untuk level yang digunakan tetap sama seperti yang tadi. Kemudian, nah di sini untuk input datanya bisa dilihat ini ada R resistansi 1 ohm ya, dan juga C sama seperti tadi kapasitansi sebesar 1 milifarad. Nah, yang tidak ada itu adalah nilai E atau nilai tegangan awal. Karena tegangan itu sudah penuh, jadi tinggal diturunkan untuk selanjutnya. Nah, kemudian ini bisa kita misalkan di sini. Nah, ini untuk menentukan tegangannya itu dengan yaitu min 1 dibagi R kali C ya, yaitu resistansi dan dikali kapasitansi, kemudian dikalikan dengan tegangan yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Selebihnya itu sama. Nah, kemudian di sini untuk kondisi awal, karena tegangannya sudah penuh ya tadi, jadi tegangannya adalah 5 volt ya. Jadi di sini untuk kondisi awalnya itu 5 volt. Karena ini adakan penurunan tegangan ya, atau pengosongan tegangan pada kapasitor. Untuk step size-nya sama, frekuensi juga sama, kemudian grafiknya hanya dirubah. Ini adalah nah ini untuk
pengosongan hanya diganti namanya saja ya. Kemudian tinggal kita running. Untuk model yang kedua ini adalah pengosongan kapasitor ya. Nah, ditentukan waktu yang berbanding dengan tegangan, artinya yang berada pada kapasitor. Oke, bisa dilihat ya, karena ini kapasitor, jadi untuk posisi awal, maksud saya di waktu awal gitu ya, waktu mulai itu posisinya berada di 5 volt serta kondisi maksimal dari kapasitor tersebut. Kemudian semakin lama ataupun di sini sampai di titik 5 detik ya, di sini sudah berarti sama dengan 0 untuk tegangan yang berada pada kapasitor. Sebelumnya juga sama seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di contoh yang ketiga ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk perubahan tegangan yang berada pada kapasitor ya. Nah, untuk library yang digunakan masih tetap sama. Nah, di sini untuk perbedaannya sama seperti tadi juga di bagian input data. Kali ini untuk R-nya itu sama dengan 1 ohm ya, untuk resistansi. Kemudian C di sini adalah kapasitansi sebesar 1 mF. Nah, kemudian di sini ada L, di mana L ini adalah induktansi sebesar 4 mH. Makanya di sini ditulis 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian di sini ada Y1 ya, di mana Y1 itu adalah perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian Y0 sama seperti tadi adalah tegangan. Nah, untuk persamaan diferensialnya di sini osilasi teredam ya. Cek. Saya lihat ini untuk R1 itu sama dengan Y1. Y1 itu berarti perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian untuk R1 di sini untuk rumusnya min 1 dikurangi R yang berarti resistansi tadi sebesar 1 ohm dibagi 1 dikalikan dengan Y1, di mana Y1 ini adalah perubahan tegangan ataupun F0 tadi. Kemudian dikurangi 1 per L dikali C. L ini adalah induktansi tadi sebesar 4 mH, kemudian dikalikan dengan kapasitansi sebesar 1 mF. Kemudian dikalikan dengan tegangan yang ada. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian untuk datanya dimulai sama ya, di sini di titik 0,0. Kemudian untuk stopnya di sini untuk berhentinya hanya di 0,05. Kemudian untuk dot array ini adalah posisi Y ya, dimana Y ini adalah tegangan. Jadi untuk awalnya itu 5 volt, kemudian sampai 0,0. Kondisi awal Y ini tanpa tegangan kapasitor 5 volt. Kemudian untuk step size-nya di sini dirubah menjadi 0,001 dan frekuensinya step 1 untuk print solusi numeriknya yang rungkut 4 sama seperti tadi. Kemudian memprint nilai solusi untuk rungkut 4 dan yang terakhir memplot ya. Di sini untuk grafiknya itu bisa dilihat nanti di running. Nah, di sini berarti ada 2 ya. Nah, bisa dilihat ini bukan pengisiannya, jadi salah memberi nama. Nah, ini jadi perubahan yang
terjadi ketika induktansi pada kapasitor ya. Nah, di mana di sini bisa dilihat seperti osilasi teredam ya, ketika awal ataupun saat 0 sekon. Di sini tegangannya itu 5 volt ya, seperti tadi. Kemudian semakin turun di 0,01, di sini menunjukkan di angka 0,8 sekitar ya, 0,7 atau. Nah, kemudian sampai dilihat pada di menit waktu ataupun sepan ke-5 0,05 ini, nilai dari tegangan yang ada pada kapasitor itu nilainya konstan di 0 ya. Sementara untuk tadi bisa dilihat di sini paling tinggi 0,5 dan paling bawah adalah 0,2 sampai akhirnya teredam menjadi di stabil di 0. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.